Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Rosa Delima Panjaitan, NIM 32011310112. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk bentangan alam karena pengaruh tenaga endogen. Bentang alam endogen adalah bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya-gaya endogen atau gaya yang berasal dari dalam bumi seperti aktivitas gunung api, aktivitas magma, dan aktivitas tektonik berupa perlipatan dan patahan. Bentuk bentang alam endogen secara geomorfologi dikenal sebagai bentuk bentang alam konstruksional atau constructional landform. Adapun bentuk bentang alam yang dikendalikan oleh gaya-gaya endogen antara lain adalah bentang alam struktural dan juga bentang alam gunung api. Bentang alam struktural adalah bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya tektonik seperti perlipatan atau patahan. Adapun bentuk-bentuk bentang alam yang dihasilkan dari proses ini yaitu pertama, morfologi gawir sesar. Morfologi gawir sesar adalah bentang alam yang berbentuk bukit di mana salah satu lerengnya merupakan bidang sesar. Morfologi gawir sesar biasanya dicirikan oleh bukit yang memanjang dengan perbedaan tinggi yang cukup ekstrim antara bagian yang datar dengan bagian bukit. Pada umumnya, bagian lereng yang merupakan bidang sesar diendapkan material hasil erosi membentuk morfologi kaki lereng dengan relief landai. Pada sesar pendatar, pergeseran memungkinkan salah satu bagian bergerak ke atas terhadap bagian lainnya yang kemudian akan membentuk gawir. Yang kedua, morfologi pressure ridge merupakan bentang alam yang berbentuk bukit dan terjadi karena gaya yang bekerja pada suatu sesar mendatar, dan akibat tekanan tersebut akan mengakibatkan batuan yang berada di sepanjang patahan terpatahkan menjadi beberapa bagian yang kemudian menekan batuan tersebut ke arah atas. Yang ketiga, morfologi shake base ialah bentang alam yang terbentuk dari hasil pergeseran sesar mendatar dengan bentuk elip yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangannya. Yang keempat, morfologi shatter ridge atau biasa disebut bukit terpotong merupakan bentang alam yang terjadi apabila salah satu sisi dari bidang sesar merupakan bagian permukaan tanah yang tinggi dan pada sisi lainnya merupakan bagian permukaan yang lebih rendah, dan akibat adanya pergeseran ini dapat mengakibatkan tersumbatnya aliran sungai. Bentang alam ini umumnya kita jumpai pada sesar mendatar. Kelima, morfologi stream offset. Morfologi sungai zigzag merupakan bentang alam pada sungai yang arah alirannya berbelok secara tiba-tiba mengikuti arah-arah bidang patahan, dan perubahan arah aliran ini disebabkan adanya pergeseran bukit sepanjang patahan mendatar. Bentuk sungai yang membelok secara zigzag terjadi karena adanya pergeseran bukit atau shatter ridge dari pergeseran lateral atau sesar mendatar. Yang keenam, morfologi folding mountain merupakan perbukitan lipatan yang tersusun oleh batuan sedimen yang terlipat membentuk struktur anticline dan syncline. Morfologi perbukitan lipatan dicirikan oleh susunan perbukitan dan lembah-lembah yang berpola sejajar. Yang ketujuh, morfologi bukit anticline. Morfologi bukit anticline adalah bentang alam yang berbentuk bukit di mana litologi penyusunnya telah mengalami perlipatan dan membentuk struktur anticline. Morfologi bukit anticline
umumnya dijumpai di daerah cekungan sedimen yang telah mengalami pengangkatan dan perlipatan. Morfologi bukit antiklin merupakan bagian dari perbukitan lipatan yang berbentuk berupa bukit dengan struktur antiklin. Yang kedelapan, morfologi lembah antiklin. Bentang alam lembah antiklin merupakan bentang lahan yang berbentuk lembah dan diapit oleh sepasang bukit yang tersusun dari batuan sedimen yang berstruktur antiklin. Proses-proses eksogenik seperti pelapukan, erosi, dan denudasi yang terjadi pada satuan ini telah merubah bentuk aslinya yang semula berbentuk bukit menjadi lembah. Yang kesembilan, morfologi bukit sinklin merupakan bentang alam yang berbentuk bukit tersusun dari batuan sedimen yang membentuk struktur sinklin. Proses-proses eksogenik seperti pelapukan, erosi, dan denudasi yang terjadi pada satuan ini telah merubah bentuk aslinya yang semula berbentuk lembah menjadi bukit. Yang ke-10, morfologi lembah sinklin adalah bentang alam yang berbentuk lembah yang tersusun dari batuan sedimen dengan struktur sinklin. Proses-proses eksogenik seperti pelapukan, erosi, dan denudasi belum sampai merubah bentuk aslinya yang berupa lembah menjadi bukit. Yang ke-11, morfologi plateau. Bentang alam ini berbentuk dataran dengan batuan penyusunnya yang relatif horizontal dan membentuk menyerupai meja. Morfologi plateau umumnya dijumpai pada daerah yang kondisi geologinya relatif stabil atau relatif kecil terhadap pengaruh tektonik sehingga pelapisan batuannya relatif horizontal. Adanya proses pengangkatan dengan tidak mengakibatkan pelipatan batuan serta diikuti proses erosi atau denudasi yang intensif mengakibatkan terbentuknya suatu dataran yang tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya dengan susunan batuan relatif horizontal. Yang ke-12, morfologi Hochberg merupakan bentang alam yang berbentuk bukit yang memanjang searah dengan jurus pelapisan batuan dan mempunyai kemiringan lapisan yang lebih besar dari 45 derajat. Morfologi Hochberg terjadi karena sesar atau patahan yang memotong searah dengan bidang perlapisannya. Yang ke-13, morfologi mesa merupakan bentang alam yang berbentuk dataran dengan proses kejadiannya dikontrol oleh struktur pelapisan mendatar dengan elevasi yang lebih tinggi dari sekitar. Morfologi mesa biasa dijumpai di daerah yang kondisi geologinya relatif stabil atau berpengaruh tektoniknya relatif kecil sehingga pada saat terjadi pengangkatan lapisan batuannya tetap horizontal. Bentuk bentang alam sama dengan bentang alam plateau, yang membedakannya hanyalah ukurannya yang relatif lebih kecil. Yang ke-14, morfologi bukit monoklin merupakan bentang alam yang berbentuk bukit tersusun dari batuan sedimen dengan arah kemiringan yang seragam. Morfologi bukit monoklin dapat berupa bagian sayap dari suatu lipatan antiklin ataupun sinklin. Yang ke-15, morfologi perbukitan patahan merupakan bentuk bentang alam yang terdiri dari bukit-bukit yang dibatasi oleh bidang-bidang patahan atau garis sesar. Mekanisme pembentukan bukit patahan dikontrol oleh struktur patahan. Yang ke-16, morfologi graben atau amblesan dan horst atau tonjolan. Morfologi graben atau amblesan adalah bentang alam yang berbentuk depresi dipisahkan dengan morfologi lainnya oleh bidang patahan. Sedangkan morfologi horst atau tonjolan merupakan bentang alam yang berbentuk bukit, merupakan bagian yang menonjol dibandingkan dengan sekitarnya dan dibatasi oleh bidang sesar. Dan yang terakhir adalah morfologi intrusi.
Morfologi intrusi merupakan bentang alam yang berbentuk bukit terisolir yang tersusun oleh batuan beku dan garisannya dikontrol oleh aktivitas magma. Bukit intrusi yang pada awalnya dapat berada di bawah permukaan bumi, namun seiring dengan berjalannya waktu oleh proses eksod ini berupa pelapukan dan erosi, maka bagian tanah yang menutupi tubuh batuan intrusi akan tererosi, sedangkan tubuh batuan yang lebih distant hanya mengalami erosi yang tidak signifikan. Proses endogennya pada akhirnya akan menyisakan tubuh batuan beku yang membentuk morfologi yang lebih menonjol dibandingkan dengan daerah sekitar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.